think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kita membahas teror dari iblis La Llorona, sekarang kita balik lagi ke kisah utama pasangan demonolog terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Kali ini mereka harus terbang jauh ke London untuk menangani salah satu kasus paling terkenal di dunia paranormal, yaitu Enfield Poltergeist. Kasus ini bukan cuma soal rumah berhantu biasa, tapi melibatkan seorang anak perempuan yang diduga kerasukan roh seorang kakek yang sudah meninggal. Dan seperti biasa, semakin mereka menggali kebenaran, semakin jelas bahwa ada kekuatan yang jauh lebih jahat yang bersembunyi di balik semuanya. Dan daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Enjoy the video. Crooked Miles. Film dibuka dengan penyelidikan yang dilakukan pasangan suami istri Ed dan Lorraine Warren pada kasus pembunuhan di Amityville. Mereka adalah pasangan paranormal yang sering menangani kasus mistis yang sulit dipecahkan. Ed dan Lorraine duduk bersama beberapa orang di satu meja. Lorraine kemudian meminta mereka untuk memejamkan mata. Tiba-tiba Lorraine mendapatkan sebuah penglihatan, merasakan seolah rohnya keluar dari tubuhnya. Dia berjalan menyusuri anak tangga menuju kamar di lantai atas. Dalam penglihatannya, Lorraine melihat dirinya berada di tubuh Ronald DeFeo, pelaku pembunuhan tersebut. Tanpa ragu, Ronald melepaskan tembakan ke arah kedua orang tuanya. Lalu dia bergerak ke kamar lain dan menembak dua adik laki-laki serta dua adik perempuannya. Lorraine yang menyaksikan kejadian itu merasa tertekan dan mencoba mencari tahu apa yang membuat Ronald tega menghabisi keluarganya sendiri. Saat Lorraine berjalan, dia melihat sosok hantu anak laki-laki yang mengintip dari balik ruangan gelap. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan keenam arwah korban pembunuhan dari Ronald. Lorraine kemudian terbawa ke sebuah tempat, di mana dia melihat sosok iblis berwujud biarawati berpakaian serba hitam, yang kita kenal sebagai Falak. Terkejut dan ketakutan, Lorraine pun memutuskan untuk meminta Ed berhenti menangani kasus-kasus supranatural, dan ini menjadikannya sebagai kasus terakhir mereka. Lalu cerita beralih ke London, Inggris, di mana seorang wanita bernama Peggy Hudson dan keempat anaknya yang mulai mengalami teror dari makhluk goib. Semua bermula ketika dua anaknya bermain papan Ouija. Tanpa mereka sadari, permainan itu justru membuka celah bagi roh jahat untuk masuk dan mulai meneror keluarga tersebut. Want to communicate with us? Are there any spirit can answer my question? Why are you pounding on? No, you're balmy. Di sisi lain, Ed dan Lorraine diundang ke sebuah acara TV lokal untuk membicarakan pengalaman paranormal mereka. Namun acara itu berakhir dengan ketegangan karena salah satu bintang tamu tidak percaya pada kisah mereka. Bahkan dia menyindir bahwa Ed dan Lorraine hanyalah penipu. That's just not true. Cheese. Listen, Ed warns he didn't think was haunted. Careful who you call a liar. What are you gonna do about it? Tries to undo everything we... Please take a I know. breath. I count to 10. Sementara itu, teror di keluarga Peggy semakin menjadi-jadi. Suatu hari, Billy mengalami kejadian aneh saat sendirian, di mana dia melihat ayunan bergerak sendiri. Janet, this is my house. The one trespassing with Billy. Dan mobil mainannya keluar masuk dari dalam tenda tanpa ada yang menyentuh.
Karena penasaran, Billy pun memberanikan diri memeriksa tenda tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara menyeramkan yang membuatnya panik dan lari ke ibunya. Peggy pun memutuskan untuk memeriksa ke seluruh rumah. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan Janet yang tertidur di kursi goyang. Let's get you back up. You better stay home from school. Hi, Mum. Yeah, a little. I just ate some nut. Keesokan harinya, Janet kembali diganggu oleh arwah kakek tua yang menyembunyikan remote dan mengganti saluran TV. My house! Kemudian scene berpindah ke rumah Ed dan Lorraine. Ed terlihat bangun lebih awal karena belakangan sering bermimpi buruk tentang sosok roh jahat. Karena penasaran, dia pun mulai melukis wujud yang dia lihat dalam mimpinya. Dan saat Lorraine melihat lukisan itu, dia semakin yakin bahwa mereka berdua perlu berhenti menangani kasus-kasus supranatural untuk waktu yang lama. We need to stop lectures, but cases. Kembali ke rumah Peggy, terlihat Janet sedang mengikat tangannya dengan tali untuk mencegah kebiasaan berjalan saat tidur. Namun tiba-tiba dia terlempar dari tempat tidurnya. Tak lama kemudian, Janet kembali diganggu oleh suara ketukan keras di pintu kamarnya. Penasaran, Janet pun memberanikan diri dan memeriksanya. Karena lampu tidak mau menyala, dia memakai senter. Johnny? Saat tiba di ruang tengah, dia terkejut melihat kursi goyang bergerak sendiri. Janet langsung kembali ke kamar dan mengganjal pintunya menggunakan kursi. Tapi anehnya kursi itu malah bergeser mendekatinya. Dan saat berada di atas kasur, dia dan kakaknya dibuat kaget ketika kasur mereka bergerak sendiri. Mendengar kegaduhan, Peggy pun segera menuju ke kamar anak-anaknya. Dia kaget saat melihat lemari melayang dan menghantam pintu kamar itu. Merasa tidak sanggup lagi menghadapi semua ini, Peggy pun dibantu tetangga melaporkannya ke pihak kepolisian. Ketika polisi datang memeriksa, mereka pun terkejut melihat langsung fenomena mistis di rumah tersebut. Menyadari hal ini di luar kendalinya, polisi pun memutuskan menjadi saksi mata dari kejadian itu. Tak lama kemudian, berita tentang peristiwa tersebut menyebar luas dan menjadi headline di Inggris. Dan kisah ini memang diangkat dari peristiwa nyata. Di sisi lain, ketika Lorraine terlihat sedang membaca Alkitab, tiba-tiba terdengar suara musik, bersamaan dengan menghilangnya putri mereka, yaitu si Judy. Judy? Saat dia mencari, Lorraine melihat bayangan hitam berjalan ke arah lukisan yang dibuat oleh Ed. Ketika diperhatikan lebih dekat, muncullah sosok Valak yang tiba-tiba menyeretnya ke dimensi lain. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Lorraine. Sementara itu, Peggy yang baru pulang belanja dari pasar secara tak sengaja bertemu dengan seorang reporter. Pertemuan ini akhirnya mempertemukannya dengan pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. I wonder what would happen if we tried talking to it. Janet, are you all right? Janet, are you feeling all right? Stop calling me Janet. What is your name? It's my home. Get out now. It's not your house. Bill.
Bill who? It's Bill Wilkins. Shut up, you old cow! Singkat cerita, ketika Peggy dan keempat anaknya mengungsi di rumah tetangga, Billy kembali mengalami gangguan, di mana dia mendengar suara lonceng. Dan saat mencari sumber suaranya, Billy mengira itu ulah dari ibu Tommy. Namun dia justru melihat penampakan sosok makhluk menyeramkan berbadan bengkok. Yang ternyata itu adalah Janet yang lagi kerasukan. Kita kembali ke Ed dan Lorraine. Seorang pendeta datang berkunjung ke rumah mereka. Tujuannya adalah meminta bantuan terkait teror yang dialami sebuah keluarga di Inggris, yang tak lain adalah keluarganya Peggy. They're calling it England. Great. Just let me know. Meski Lorraine awalnya sudah lelah dan ingin berhenti dari pekerjaan paranormal, namun Ed terus meyakinkannya. Hingga akhirnya berkat dorongan dan keyakinan dari Ed, akhirnya Lorraine setuju untuk kembali menangani kasus supranatural tersebut. The demon in me is real. God. Showing you my death and meant to prevent it from happening. Come on. I agree. Setibanya di London, Ed dan Lorraine langsung bertemu dengan Peggy dan keluarganya. And this is Peggy Hudson. Nice to meet you. Mereka kemudian diajak masuk ke kamarnya Janet. Dan betapa terkejutnya saat melihat dinding kamar dipenuhi salib. Ketika Lorraine berbicara dengan Janet secara perlahan, dia pun mendengar bisikan yang memperingatkan bahwa ada roh jahat yang ingin melukainya. How did you know it's the people you open? I'm just so tired. I can't sleep here. Everyone's afraid of me. I got no friends, no place I can go to. Me feel like I'm not normal. It said it wants to hurt you. Untuk membuktikan bahwa suara yang keluar benar-benar berasal dari roh dan bukan dari mulutnya Janet, mereka pun melakukan sebuah tes, di mana Janet diminta mengisi mulutnya menggunakan air, lalu menahannya selama proses komunikasi berlangsung. Tapi sepertinya roh itu kelihatan malu untuk diajak berkomunikasi. Sehingga Ed, Lorraine, dan yang lain membelakangi Janet. Dan benar saja. Sesaat kemudian terdengar suara kakek tua yang berkata, "Tolong lepaskan dia." Is that what I'm doing? See this? I'm not Evan Man. Tak lama setelah itu, Janet pun muntah. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang tertidur lelap, Janet tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya berada di langit-langit ruang tamu. Terlihat sosok hantu kakek berjalan menuju kamarnya Janet. Dalam sekejap, Janet sudah kembali berada di kamarnya, dan tepat saat roh itu hendak menyerangnya, Ed bersama yang lain berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya diadakan pertemuan kecil untuk membahas kasus keluarga Peggy. Beberapa orang mulai meragukan keaslian fenomena yang terjadi. But I have pictures of that. Where her knees are bent, she's just jumping. You were there last night. How do we explain that? I think first time she was making that. Honestly, I don't know what was making us to believe in them. Because they need to be. Untuk membuktikannya, mereka memutuskan memasang sejumlah kamera di seluruh rumah agar setiap kejadian bisa terekam. Dan saat tim pemburu hantu memasang peralatan, Ed mencoba menghibur anak-anak dengan mengajak mereka bernyanyi. Everybody now. What is it? It would hit me. This trash is a bomb. Malam pun kembali tiba. Ketika yang lain sedang menghias pohon Natal, Janet dikejutkan oleh penampakan roh jahat yang memainkan pisau di dapur. In the kitchen. Tell me what you see.
Johnny, no! Salah satu anggota tim yang melihatnya segera masuk untuk mengambil pisau yang tertancap di meja. Namun dia malah dibuat kaget ketika pintu tiba-tiba tertutup dan berbagai barang di dapur berterbangan. Johnny! Guys! Won't me! Tak lama kemudian semua orang diajak melihat rekaman yang menunjukkan Janet yang sedang melempar barang-barang di dapur. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa fenomena yang terjadi hanyalah rekayasa yang dibuat Peggy beserta anak-anaknya. Akhirnya Lorraine beserta tim yang lain memutuskan untuk menutup kasus ini dan bersiap pulang. Contact with Elf. I can't. You might want this. She faked it this one. One piece of concrete video of Janet faking. Namun saat mereka sudah berada di kereta, kaset rekaman aktivitas paranormal tak sengaja terjatuh, membuat pita rekamannya membentuk tanda silang. Melihat itu, Lorraine pun tiba-tiba mendapat penglihatan yang mengungkap kebenaran. Himself, right? Listen to the second one. Oh, please, it won't let me go. Di mana roh kakek tua itu ternyata bukan pelaku utamanya. Di balik semua ini ada sosok iblis yang jauh lebih berbahaya, yang sengaja menipu mereka agar pergi dari sana, sehingga iblis itu bisa sepenuhnya menguasai tubuh Janet. I'd like to go now. Why not? Who wants you till death? Please don't understand. Mengetahui kebenaran itu, Ed dan Lorraine pun langsung memutar balik menuju ke rumah Peggy. Been spirit, something like and I'm taken at your first breath. Sementara itu, Janet tengah berada dalam kondisi kerasukan yang sangat parah. Go to Peggy's house! Begitu sampai, mereka harus melewati berbagai rintangan mencekam untuk bisa mencapai kamarnya Janet. Just wait for me. And no! In the Holy Spirit. Sakta Mikhail Arkai. Dr. Richard. Pada saat Ed akhirnya tiba, dia melihat Janet berada di dekat jendela, seolah siap melompat dari sana. What's your name? Lalu Lorraine pun teringat pada penglihatan yang pernah dia alami, di mana Ed akan tewas tertusuk batang pohon runcing di luar jendela tersebut. Di dalam kepanikan itu, Lorraine pun mendapat petunjuk bahwa satu-satunya cara mengusir iblis tersebut adalah dengan memanggil namanya. Nah, masalahnya Lorraine ini nggak megang KTP si iblis. Hingga akhirnya dia pun mengingat sebuah coretan di Alkitab miliknya yang membentuk nama Falak. V-A-L-A-K. Valak. Sementara Ed berusaha keras menyelamatkan Janet yang hampir terjatuh. Lorraine akhirnya berhasil masuk ke ruangan itu. Dan tepat ketika dia hendak membantu, sosok Falak muncul dan menghadangnya. Namun dengan keyakinan penuh dan menyebut namanya berulang kali, Lorraine pun langsung melantunkan doa pengusiran untuk mengembalikan Falak ke dalam neraka. Key of snake. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell.
Hingga akhirnya Falak yang tersudut akhirnya menjerit. Tubuhnya perlahan terseret ke dalam kegelapan, lalu akhirnya lenyap. Begitu teror itu berakhir, Janet pun langsung memeluk Ed. Dan Ed memastikan gadis itu aman dan terbebas dari pengaruh jahat. Ed juga memberi kalung salib kepada Janet sebagai alat perlindungan diri, agar iblis bebengik itu tidak lagi mengganggu kehidupannya. I'm so lucky. I've got two. Sebagai penutup yang hangat setelah semua ketegangan ini, Ed dan Lorraine pun berdansa di ruang tamu, sambil diiringi lantunan lagu yang romantis. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkonjuringkan. Jadi The Conjuring 2 ini intinya adalah kisah keluarga Hudson yang diteror oleh roh jahat. Tapi ternyata semua itu hanyalah trik dari Falak untuk menutupi niat aslinya. Lewat kekuatan doa, keyakinan, dan keberanian, Ed dan Lorraine akhirnya berhasil mengusir kegelapan itu. Tapi ternyata perjalanan mereka nggak berhenti sampai di sini. Karena setelah kasus tersebut, mereka akan menghadapi sebuah peristiwa mengerikan yang membuat sejarah dunia hukum berubah selamanya. Di mana untuk pertama kalinya, kasus pembunuhan diklaim dilakukan karena kerasukan oleh iblis. Bagaimana hukum akan menanggapi kasus tersebut? Apakah iblisnya ikut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara? Ya, nggak mungkin kan? Itulah kisah yang akan kita bahas di film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.